Halo manusia berjagat, kembali sama Pak Santoso dan Rama di Berita Gaming One. Ya. Hari ini ada soal Kementerian Indonesia dimarahin gamer Indonesia. Waduh. Terus juga ada soal isu sensor lagi sama HoYoverse. Dan harga Capcom makin mahal. Let's go. Oke, gue mulai dengan berita pertama bahwa kementerian kita yang tercinta, Kemkominfo, kembali diserang oleh gamer dan netizen Indonesia karena sebuah tweet yang sebenarnya tidak berdosa banget sebenarnya. Tidak berdosa. Begitu polos. Jadi mengikuti nominasi Space for the Ambon buat The Game Awards 2003 ntar. Ya. Terus si Kementerian Kominfo ini ngajak gamer-gamer Indonesia, bro, let's go bro, mari kita dukung ini game gitu dengan voting, dengan kata-kata keren banget nih sob katanya. What? Katanya sih maunya positif, tapi ternyata respon yang didapatkan benar-benar negatif. Nah, kenapa? Gimana ya? Mari kita bicarain faktual aja tanpa gosip ya. Menurut kalau Kominfo-nya sendiri diserang netizen secara general mungkin udah sering ya, udah sering gitu. Ini gamer ikutan nih gamer. Gitu. Kita sebagai gamer ikutan nih gitu. Kita ada dendam khususnya ada gitu. Dendam khusus sebenarnya pada sebelumnya. Kenapa jadi diserang sama gamer juga? Karena dianggap so ikut-ikutan gitu. Karena sama ini si Kemkominfo ini dianggap lebih banyak menyusahkan industri game lokal daripada mendukung. Kita masih ingat dengan jelas bagaimana mereka dulu matiin Steam, matiin Epic Game Store, terus apa namanya yang DevKit ketahan, sama developer ditahan bea cukai segala macam gitu. Jadi netizen dan gamer Indonesia itu berkesimpulan bahwa sementara Kemkominfo dari semua hal yang dia sempat lakukan itu lebih banyak menghasilkan sesuatu yang negatif buat industri game daripada yang positif. Jadi anggapnya lu gak usah sok ikut-ikutan deh gitu. Ya gak usah so asik gitu loh. Gak usah so asik gitu. Bener lu? Rentan sekali gitu. Buat gue kayak ya kita ngerti emang ngerti gitu loh. Kalau waktu yang Epic yang waktu Steam sebenarnya ada cerita di belakangnya, tapi emang kalau menurut gue terlalu kasar emang jebretnya tuh terlalu kasar gitu. Dan aduh jadinya kayak gimana ya, dukung dulu aja deh gitu. Maksudnya dukung gak harus dengan kebijakan, tapi paling gak tidak menyusahkan. Tidak menyusahkan gitu loh. Lebih sering tampil di dunia game ini secara lokalnya juga, memperlihatkan diri lah at least gitu loh. Kalau kita tuh mendukung loh. Nah, orang-orang kan jadi lebih ada bersimpati gitu sama Kominfo ini. Dia kemarin Epic Games juga enggak cuma soal store loh, tapi juga akses ke Unreal Engine. Terus sempat juga ke masalah ke Unity itu engine-nya developer loh, nggak bisa bikin game loh itu. Waduh. Jadi kita sangat mengerti kekesalannya. Kita tidak akan bahas tweet-tweet yang kasar di bawah. Tapi karena pas itu penuh dengan ini langsung dolar kuning nih kalau ini kita ngerti lah. Kita juga mengerti. Oke, lanjut kita balik ke TGA. Seperti yang kita tahu, Players Voice selalu jadi drama. Jadi kemarin ini tanggal 30 Desember itu sudah 30 Desember atau tanggal waktu mereka berarti. Ronde pertama itu sudah diselesaikan dan hari ini tanggal 1 Desember itu udah mulai ronde kedua. Apa tuh Player Voice apa dulu? Gue ngomong yang Player Voice ronde kedua aja ya. Yang lolos adalah Legend of Zelda Tears of Kingdom, Genshin Impact, Hogwarts Legacy, ini juga agak kontradiktif di komunitasnya. Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Honkai Star Rail, harus ditekankan. Resident Evil 4 dan Lies of P. Yang lucu buat gue di sini, game live live service-nya ada 2 yang masuk di sini dan itu dari perusahaan yang sama. Dan komunitasnya memang agak gini. Gua ngelihat kemarin di komunitas memang tidak seribut tahun lalu yang parah banget. Tapi gua menyarankan buat teman-teman milih tapi tidak usah wah gimana enggak usah gitu. Enggak usah gitu. Kalau mau menang aja, kalau enggak ya sudahlah gitu loh. Toh ini cuman serius lan. Gue akan ngomong ini cuman Player Voice gitu. Ini community base gitu loh.
Popularity contest ya. Popularity contest. Jadi kalau misalnya lo nggak terlalu familiar dibandingkan sama kategori yang lain, Player Vote itu hanya hitung dari hasil voting, jadi juri tidak terlibat gitu. Jadi ya ini soal komunitas siapa yang mau menang, terus ya ada nama Genshin, ada nama Honkai gitu. Ya harus diakuin isi di sini memang yang sudah ada di kategori sebelum, kecuali Hogwarts ya. Ya Hogwarts ya, tidak ada satupun kecuali di sini. Jadi justru kalau gue walaupun gue sebagai player Genshin Impact dan Honkai Star Rail, ya kasihlah gitu buat Hogwarts Legacy. Gue sebagai orang yang ingin bansos, Honkai please. bansos. Oke, untuk berita selanjutnya datang dari gue. Jadi Capcom akhirnya memutuskan untuk naikin harga game AAA mereka. Naikin. Jadi 1 juta rupiah. Jadi seperti yang kita tahu sebelumnya ketika masuk ke generasi ini PS5 dan Xbox Series dan PC, itu banyak publisher kayak Activision dan Sony itu sudah naikin harga ke $70. Nah itu sudah diterjemahkan ke dalam Indonesia itu sekitar 1.050.000 rupiah game standar. Nah Capcom itu termasuk salah satu yang berhasil nahan diri. Bahkan di rilis terbaru misalnya kayak Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, dan Street Fighter 6 itu semuanya masih $800.000 rupiah. USD 60. Iya, Street Fighter 6 bahkan di 600 ya. 600 sekarang sama diskon. Jadi tapi harga normal 800.000 mereka. Nah, itu di USD 60. Tetapi dengan keluarnya Dragon's Dogma yang paling baru, Dragon's Dogma 2, mereka officially masuk standar USD 70. Jadi Dragon's Dogma 2 sekarang harganya 1 juta rupiah di Steam maupun di PlayStation 5. Nah, mereka belum ngomong apakah ini bakal official ke depannya, tapi most likely mulai dari sekarang kalau lu mau main game terbaru Capcom AAA, siapin duit 1 juta rupiah. Sama $800.000 yang kaum kere tunggu diskonan ya. Tunggu diskonan. Tidak ada lagi $800.000 dari Capcom. $800.000 udah. Tapi dengan naiknya harga ini apa kualitasnya juga naik ya mungkin ya? Tidak tahu. Tetapi paling enggak mereka sudah ikut apa yang dilakuin sama banyak orang, dan ya buat kita yang berkantong tipis ya. Summer sama winter. Terus jangan balik jadi petani, please. Jangan balik jadi petani. Dukung aja mereka supaya bisa terus bikin game yang keren ini gitu loh. Bikin game 1 juta ya, atau bahkan mungkin game-game yang ringan juga kan sering ya, bikin perusahaan gede bikin game ringan juga. Iya, bisa juga. Ya turun aja lah, tunggu turun harga daripada jadi petani. Please jangan jadi petani gara-gara naik harga Capcom ini. Mending nunggu diskon atau mungkin Humble Bundle mungkin. Humble Bundle itu masih lama tapi ya bisa aja sih gitu. Nah, ini di Amerika Serikat ada sedikit survei ya berarti ya. Kalau anak-anak zaman sekarang itu lebih pengen mata uang in game daripada game fisik. Jadi instead dikasih PS4 kali ya, lebih pengen dapat diamond. Atau apapun lah, dapat primo game mungkin, ada dapat kristal gitu. Ini sudah diteliti sama mereka, 72% dari mereka menginginkan hadiah yang berkaitan dengan video game lebih dari uang nyata. Iya, jadi mereka nggak mau duit, mereka maunya game gitu. Karena mereka mau beli mau beli in game aksesoris dan lain-lain. Emang sehebat itu berarti. Ya percaya atau enggak, gue rasa memang karena game bocah sekarang misalnya kayak Roblox dan Fortnite itu Roblox, dengan top banget kan. Jadi ya ada kemungkinan karena mereka pengen punya uang in game itu, jadinya surveinya naik banget gitu dibandingkan sama game fisik ataupun aksesoris gitu. Nih kalau lihat ya 70% yang menginginkan video game itu ada 39% menginginkan langganan gaming, 38% pengen konsol, 32% ingin aksesoris gaming, 29% ingin mata uang in game, hanya 22% mendambakan hadiah fisik. Iya. Berarti emang sebagian besar emang udah. Gue jadi nggak heran kalau misalnya live service is a future. Iya, makanya memang gede banget. Lagian juga gue dengar dari teman-teman gue paling nggak di sosmed, katanya sebenarnya ini juga terjadi di Indonesia gitu. Kalau misalnya duit lebaran ada, banyak yang top up PB dan top up Mobile Legends daripada Diamond Bank daripada makan atau apa gitu. Mereka lebih pilih Mobile Legends, gue akan beli skin atau gue top up PB gitu. Gampang guys, kalian gak perlu tukar-tukar duit kan. Biasanya ada tukar-tukar duit di pinggir jalan. Kalian cuma perlu ngisi Mobile Legends aja buat disebar-sebarin. Mobile Legends gitu, gila. Main Mobile Legends gak? Enggak. Oh yaudah, main Genshin Impact. Oke, dikasih. Ini bentar lagi mau Imlek juga mungkin kebanyakan yang bakal ngisi in game currency daripada beli barang gitu. Aneh sih, memang anak modern sekarang tuh aneh-aneh gitu. Ya mungkin memang sudah cashless sekarang ya. Sudah beda zaman dengan kita.
Nah ini. Nah berita selanjutnya datang dari gue lagi. Jadi kita sudah tahu kalau Bandai Namco itu yang punya hak franchise atas Naruto sementara ini. Dan kemarin baru keluarin si Naruto Storm Collection yang bareng Boruto itu. Nah kedepannya kata si Bandai Namco mereka udah gak mau bikin Storm Collection 5, 6 dan sebagainya. Karena udah banyak gitu. Jadi mereka pengen clean slate, alias mereka pengen bikin game Naruto tetap lanjut. Mereka tetap pengen itu. Cuma mereka pengen bikin sesuatu yang udah bener-bener baru. Jadi mulai dari awal hitung aja reboot gitu. Nah kata si Sudo, si produsernya Storm Connection, reboot ini bisa jadi dua hal. Antara mereka bikin game dengan genre Naruto yang beda, jadi bukan fighting lagi. Bisa jadi beda. Terus yang kedua ya mereka bisa pakai engine baru yang lebih modern gitu. Tapi yang pasti katanya mereka pengen bener-bener datang dengan pikiran yang kreatif, yang bersih, benar-benar pengen masuk. Terus ya berharap ini game juga sukses, jadi IP-nya Naruto bisa mereka pakai terus di masa depan gitu. Terus ada chance ini cerita bakal cerita spin-off juga, enggak cuma berarti benar-benar original. Gitu. Jadi bukan Naruto, bukan Boruto. Tapi dia sebutnya Naruto ya, bukan Boruto ya. Berarti Boruto franchise Naruto gitu. Iya. Boruto pinggir dulu gitu. Ya lumayan menarik soalnya gue enggak kebayang juga kalau game Naruto. Lo ada game Naruto Infinite sih? Gak ada cuy. Tapi gini, gue juga kemarin kan ngeliat ini My Hero Academia jadi Battle Royale kan waktu itu. Gue jadi ngerasa apa mau dibikin seperti itu juga karena lumayan sukses loh itu My Battle Royale. Iya, Battle Royale itu lumayan sukses. Surprise karena IP-nya gitu loh. Nah, karena si Naruto ini segitu banyak karakternya dengan engine yang memang sudah mumpuni, dia bikin Battle Royale lagi, bukan gak mungkin akan kena gitu loh. Dan again ya kita lihat aja ke depannya bakal mau bikin apa, karena kan belum disebut ya sekarang ini ya. Kalau gue pribadi sih gue sangat pengen antara RPG turn based which is lumayan menarik. Terus yang kedua open world, kayak lu bisa jajain Konoha kayak Yakuza tapi Konoha. Itu lucu. Lu kayak Yakuza tapi Konoha gitu. Lu bisa. Jadi permasalahan internal Konohanya aja gitu. Jalan di Konoha gitu, jalan misi-misi gobloknya atau apa gitu. Itu lucu sih. Gitu. Tapi ya kita lihat ke depannya pasti Naruto tidak akan mati. Tapi ingat ya, dia dibilang cuma Naruto tuh enggak disebut, bro. Boruto tuh anaknya Naruto. Ya. Itu doang statusnya. Mati kita bentar lagi. Enggak usah dihancur sama fansnya Boruto. Lanjut. Oke, ini ada sebuah berita dari sebuah game yang saya tidak dapat beta testnya, tapi teman saya dapat dan saya menonton dia tiap hari main. Jadi Zenless Zone Zero gitu, kena tuduhan sensor. Nah, jadi terutama yang paling diekspos ini adalah si Nicole. Karakter Nicole ini salah satu kartu gratis ya. Kartu gratis gitu. Yang size cup-nya berkurang katanya. Ada juga yang ngomong bahkan jiggle efeknya, jiggle physics effects juga berkurang. Tapi dari pandangan gue setelah melihat dia main, nggak berkurang, men. Nggak berkurang. Nggak sebagai orang yang baru pertama kali melihat lagi ya. Mungkin kalau kalian main CBT 1, gue ngerasa agak terlalu nitpicking jadinya. Pas ngeliat, nggak kok, sama aja rasa neuron activate-nya itu masih sama seksinya. Di luar itu juga gue ngerasa di luar jiggle effects dan lain-lain, efek yang dihadirkan sama Zenless Zone Zero ini kalau gue lihat dari dia main, gue belum merasakan main karena gue gak dapet CVT-nya. Itu beda jauh, itu berasa improve banget loh. Iya, memang ya, dari sisi animasi segala macam. Coba. Kalau dari gue pribadi sih, kalau dari ngomongin soal cup, itu lebih rasional karena memang fisiknya memang tidak lebay kayak di trailer. Tapi bisa jadi karena dia pakai sports bra sekarang. Jadi kalau yang dulu kan cuma slide gitu ya. Ingat Tifa saja sekarang pakai sports bra. Jadi ya lebih rasional, bro. Gitu. Terus sebagai orang yang lebih menyanjung sports bra daripada tidak ada. Jadi ini ada salah satu penambahan yang instead of sensor justru works for me. Kira-kira gitu. Ini kan game, bukan game waifu. Nah, harus diingat itu. Emang ya ada bukan game waifu. Karena nggak semua isinya waifu kan. Ada furinya bahkan. Ada furinya padahal. Nah, jadi ya kalau dikurangin dikit mungkin untuk menarik player cewek juga bisa jadi. Nah, tapi ini bukan pertama kalinya Hoyo First kena beginian toh. Dulu Mona ya.
Dulu Mona sempet Rosaria. Oh iya, Rosaria juga mengecil ya atau mengecil. Jadi kan diupdate itu mengecil dan dia juga ada update kostum juga jadi lebih tertutup bajunya. Jadi karakter Mondstadt awal itu banyak yang disensor jadinya. Lebih syariah. Lebih syariah. Ya tapi ya kira-kira gitu. Tapi ya so far kalau dari gue pribadi, gue sih masih tetap oke sama desainnya gitu. Nah ini speaking of syariah. Jadi ini berita tambahan guys. Ini buat lucu-lucuan aja benar-benar bonus buat kalian yang mau sunat. Jadi kalau kalian ke daerah Tangerang itu ada layanan game on sunat on. Sunat tapi game on. Sunat gaming. Aduh. Apa yang ada di bayangan kalian ketika mendengar ini? Sunat gaming, ada voucher top up bahkan dikasih voucher top up. Apa yang ada di bayangan kalian? Apakah pisaunya pakai RGB gitu? Ini RGB, ini pisau bisa memotong 120 skin per detik. Iya tuh, bisa ngeflick slip gitu langsung putus gitu. Tapi ya ini Indonesia tuh emang kreatif deh kalau udah urusan cari duit ya. Tapi ya mereka memang nyasar pasar anak-anak bocah yang main game mobile mulu tapi belum sunat terus ya let's go gitu. Ntar kita kasih voucher juga gitu. Jadi tujuan sunat dan ini adalah distraksi. Iya, distraksi. Jadi kan gini ya, waktu sunat itu kalau misalnya diceritakan ke anak-anak gitu kan kayak menyeramkan sekali. Wah, dipotong gitu. Nah ini untuk mendistraksi mereka supaya nggak berasa apa-apa dan nggak takut juga, nggak takut juga jadinya. It's a good thing gitu loh. Jadi ada distraksinya karena dulu gua waktu sunat ini pengalaman sunat. Nggak ada gitu-gituan men. Bercerita apa? Nggak ada gitu-gituan. Tapi gua nggak kebanjok kalau misalnya tiba-tiba misalnya nih perusahaan gitu ya, terus dia bilang, oh kamu kalau sunat sama kita itu dapat 6.400 Stellar Jet. Waduh. Gue bisa potong 7 kali. Wow, iya 6. 32 cm tidak apa-apa gitu. Oke, lanjutkan sunat game on. Sunat gaming, let's go. Oke, gitu ada BGM nomor 4 dari kita. Jadi ya ada berita menarik, ada soal sunat gaming, terus ada juga soal Naruto, Banco, hadiah Natal dan juga Dragon's Dogma, Capcom makin mahal. Ya, see you on the next BGM nomor 5. Kira-kira berita menarik apa lagi yang kita bawakan? Pradus? Rama? See you on the next video. Bye-bye. Ya, cut. Ini taruh banget sih.